Halo teman-teman, ada yang masih ingat tentang fungsi? Lupa semua? Lupa? Ada yang masih ingat tentang fungsi? Waduh! Ayo, tidak ada yang mengingat fungsi? Ayo, ingat tidak? Apa yang coba yang diingat tentang fungsi? Ayo, apa? Fungsi adalah relasi kan? Yang memetakan anggotanya tepat pada satu. Tepat satu. Ingat, tepat satu. Oke? Ingat kan? Nah, sekarang kita mau belajar tentang masih berhubungan dengan fungsi. Oke? Tapi namanya fungsi balikan atau fungsi inverse. Nah, di sini saya gambarkan, ini tidak perlu ini ya teman-teman. Nah, ini ingat tidak? Waktu kita kemarin belajar, ini disebut diagram apa? Teman-teman, ini disebut diagram apa? Ini disebut diagram Cartesius atau diagram panah atau diagram berurutan, pasangan berurutan. Halo? Halo? Halo teman-teman? Halo? Oke. Ini disebut diagram panah. Kalau kita perhatikan, waktu kita di pelajaran fungsi, sudah, yang A ini disebut namanya daerah asal. Dan B ini disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, kita mau memasangkan dari anggota si A ke anggota si B, tapi harus tepat satu. Sudah? Baru tepat satu artinya dia tidak boleh kosong dan dia tidak boleh bercabang. Artinya semua anggota si A ini harus kita pasangkan. Tapi pemasangannya harus satu. Jadi kalau kita bilang atau kita lihat dari ujung sebelah A ini, dia tidak boleh kosong dan tidak boleh bercabang. Tapi kalau di B ini, dia boleh kosong, boleh dia bercabang. Tapi syaratnya adalah ini harus tepat satu. Oke, ini yang tidak boleh kosong dan tidak boleh bercabang. Nah, kalau di sini boleh. Itu ketika kita belajar fungsi. Nah, sekarang kita mau belajar yang namanya inverse suatu fungsi atau fungsi inverse. Oke? Sudah? Sudah? Bisa? Bisa teman-teman? Tunggu sebentar ya, ini sepertinya bermasalah lagi Mozilla-nya.
Oke, kita lanjut saja ya. Nah, tadi kita sudah saya tidak tahu tadi masih terdengar atau tidak waktu saya menyinggung tentang diagram panah. Oke. Nah, ingat kan ini adalah sebuah diagram panah. Ini merupakan fungsi. Fungsi itu memetakan anggota pada daerah asal tepat satu ke daerah kawan. Dan arti tepat satu itu artinya dia tidak boleh kosong dan tidak boleh bercabang. Teman-teman, saya pikir masih ingat. Pelajaran sebelumnya harus dibahas lagi. Oke? Nah, sekarang sudah andaikanlah ini suatu fungsi di mana anggota-anggota si A saya buatkan hanya seperti ini, tapi dalam artian dalam satu prinsip bahwa semua anggota si A ini, misalnya kalau ada 5, maka kelima-limanya itu dipasangkan tepat satu ke anggota si B. Tidak boleh bercabang di sini, tapi di sini boleh bercabang. Begitu kan waktu fungsi kan? Nah, sekarang kita mau membuat yang namanya kebalikan fungsi tersebut. Oke, jadi kalau kita kemarin yang kita pasangkan itu adalah si A, oke, kemari, maka ini kita balikkan. Jadi kita awalnya dari sini, oke, dari sini kita pasangkan dia kemari. Itulah dia namanya nanti inverse. Jadi inverse itu artinya adalah kebalikan suatu fungsi. Oke. Nah, di garis bawah ya, inverse itu adalah balikan dari suatu fungsi. Artinya kalau kita buat dia fungsi dari A ke B, maka kalau fungsi inverse-nya berarti dari B ke A. Oke, bisa semua. Itu namanya fungsi inverse suatu fungsi. Tapi ingat kembali teman-teman, kita belajar kemarin fungsi itu adalah apa? Dipasangkan tepat satu kan? Jadi bagaimana teman-teman kalau misalnya di sini kita pasangkan kemari itu tidak tepat satu? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Bagaimana kalau misalnya di sebelah sini itu ada yang kosong? Kan ini kan tadi kita bilang fungsi inverse itu adalah kebalikan dari suatu fungsi. Artinya ini ada suatu fungsi, sudah, baru ketika kita mau buat dia fungsi inverse-nya, maka kita balikkan. Kalau dari tanda panahnya dari sini kemari, maka kalau inverse itu terbalik dari sini kemari. Bisa? Oke, berarti dengan kata lain apa teman-teman? Kalau di sini dia tidak tepat satu, apakah disebut dia fungsi inverse? Tidak, karena dia ingat tadi itu definisi fungsi itu adalah dipasangkan tepat satu. Jadi syaratnya suatu fungsi itu memiliki fungsi balikan atau memiliki fungsi inverse. Kalau di sini juga ketika kita balikkan dia harus tepat satu. Oke, bisa? Saya kasih contoh begini teman-teman. Contoh sederhananya. Oke. Nah, saya gambarkan di sini suatu fungsi A. Ini belum saya sebut nama fungsinya apa ya. Cuma saya gambarkan saja di sini. Ini misalnya fungsi A. Ini anggotanya ada 2. Oke. Sudah. Nah, di sini fungsi B. Sudah. Bukan fungsi B, tapi daerah kawannya B. Di sini anggotanya ada 3. Oke. Sudah. Nah, ini kita petakan menjadi suatu fungsi. Ini kemarin. Oke. Maka ini kemarin. Oke. Apakah ini fungsi teman-teman? Apakah relasi ini disebut fungsi? Ayo. Apakah relasi ini disebut fungsi? Oh, kenapa Mbak Nuri?
Mbak Nuri kenapa? Apa tadi fungsi? Dipetakan anggota domain tepat satu ke anggota kodomain. Tepat satu kan? Ada yang bercabang, ada yang kosong di daerah A? Tidak. Ini adalah fungsi. Sudah? Oke. Nah, tadi kalau fungsi inverse itu berarti kita kebalikkan kan, teman-teman? Ya kan? Kita balikkan. Oke? Berarti kita balikkan ini kemari. Sudah? Tanda panahnya bukan kemari, bukan dari A ke B, tetapi kita balikkan dari B ke A. Jadi kalau bisa kita gambar, nah boleh gambarnya begini ya. Berarti ini B, ini A. Oke? Sudah? Berapa anggota si B? Ada 3. Ini anggota si A. Ada 2? Ada 2. Oke, nah gambarnya boleh juga seperti ini teman-teman. Terserah. Tetap gambarnya si, di sini si A. Boleh, tapi yang membedakannya harus panah. Kan itu kemarin waktu kita pelajari fungsi. Di sini tetap 2 anggotanya. Dibedakan ya. Kita mulai dari bawah aja dulu ya. Ini ada 3. Oke. Nah, oke, sekarang ini fungsi dari A ke B. Sekarang kita mau ubah dari B ke A, ya kan? Sama dia. Berarti tadi yang ini kita pasangkan kemana? Ke sini kan? Jadi begini dia. Kita mulai dari si B. Tanda panahnya ke si A. Ya kan? Ini tadi yang pertama kan? Yang kedua ini. Nah, sekarang pertanyaan saya. Oke, diperhatikan ya. Apakah ini fungsi setelah kita balikkan? Setelah kita balikkan, kenapa Mbak Gadis, kenapa dia tidak fungsi? Oke, Mbak Nuri kenapa iya? Ayo. Mbak Nuri kenapa iya? Kenapa iya? Mbak Gadis kenapa tidak? Karena berpasangan Mbak Nuria. Ini ada tidak pasangannya? Tadi kan ini setelah kita, Tadi ini setelah kita balikkan. Jadi ini menjadi daerah asal atau menjadi daerah domain. Ini menjadi daerah asal. Oke? Ini menjadi daerah asal. Nah, kalau di sini A-nya menjadi daerah, ini menjadi daerah kawan, daerah kodomain. Ini daerah asal itu menjadi domain. Kan begitu toh? Iya toh? Nah, waktu di sini yang jadi daerah asalnya mana? Si A kan? Ini kan ininya, daerah domainnya ini kan, si A. Sementara si B, kodo. Iya toh? Nah, sekarang terbalik. Kalau dia kita bilang inverse, dia ini harus berubah. Sudah? Tapi sekarang perhatikan teman-teman. Kalau ini saya sebut dia fungsi, betulkah atau tidak? Yang setelah kita inverse kan? Tidak betul.
Karena ingat, kembali tadi definisi fungsi itu adalah kalau kita pasangkan daerah asalnya atau daerah domainnya tepat satu ke daerah kodomain. Jadi lihat, ini ada di bagian daerah B. Sekarang gini, waktu kita ini fungsi awal. Ini setelah kita coba balikkan. Nah, saat kita balikkan, ternyata ada satu anggota yang tidak dipasangkan. Nah, sekalipun tadi awalnya ini adalah fungsi, tapi karena kita petakan dari A ke B. Kalau kita balikkan dari B ke A, ternyata dia tidak fungsi. Maka fungsi ini bisa dibilang tidak memiliki inverse. Jadi balikannya tidak memiliki fungsi. Karena ketika kita balikkan, maka ada satu anggota yang tidak dipasangkan. Maka ini tidak fungsi inverse. Tidak inverse. Oke, bisa? Karena apa tadi alasannya? Karena apa alasannya? Iya, betul. Ini kan kemarin kita sudah bahas tentang fungsi, toh? Kita sudah bahas tentang fungsi. Jadi, fungsi inverse itu juga sama dengan fungsi, tapi disebut namanya fungsi balikan. Oke? Jadi, ada kan kemarin saya bilang ada beberapa banyak fungsi. Ada fungsi kuadrat, ada fungsi linear, ada fungsi komposisi, ada fungsi inverse. Itu banyak fungsi. Tapi ingat, definisi fungsi itu tetap satu, yaitu kita pasangkan tepat satu semua anggota domain. Semua anggota domain kita pasangkan ke kodomain tepat satu. Tidak boleh bercabang dan tidak boleh kosong. Sudah? Nah, tadi kita sudah membahas yang ini pada awalnya adalah fungsi. Setelah kita balikkan, maka ternyata kita balikkan relasi yang sudah kita balikkan itu, ternyata ada satu anggota yang tidak dipasangkan. Maka ini bukanlah fungsi. Balikannya ini tidak fungsi. Maka bisa dibilang bahwa fungsi ini tidak memiliki inverse. Karena apa? Kalau misalnya kita balikkan dia tidak fungsi balik. Ketika kita balikkan, maka hasilnya tidak menjadi fungsi. Jadi, intinya teman-teman, suatu fungsi memiliki inverse jika kalau kita balikkan dia, maka hasilnya itu juga adalah fungsi. Bisa? 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 Iya, jadi begini, contohnya begini. Oke, berarti ini tidak memiliki inverse fungsi. Tidak memiliki inverse fungsi. Oke, sudah? Nah, contoh lain, oke? Saya buatkan biar teman-teman bisa bedakan. Oke, yang mana dia yang merupakan fungsi yang memiliki inverse. Oke, ini ada A, ada B. Sudah? Ini ada dua anggota. Sudah? Ini ada dua anggota. Sudah? Ini kita pasangkan. Ini fungsi awal ya. Fungsi awal. Ini kita pasangkan. Oke, sekarang kita balikkan. Ini A, ini B. Oke, saya tulis di sini fungsi. Oke, tadi A ada 2 ya. B juga ada 2. Sudah? Nah, kita balikkan. Berarti kita mulai dari si B ke A. Oke, ini. Oke, sekarang saya tanya teman-teman. Di sini waktu di fungsi awal fokus kita adalah si A. Lihat A ini, apakah dia bercabang, apakah ada yang kosong? Tidak ada. Berarti ini fungsi kan? Oke, sekarang kalau kita balikkan, kita mau cek hasil kebalikannya itu adalah fungsi atau tidak. Coba lihat di daerah B.
di daerah B. Ada nggak yang kosong? Ada yang tidak berpasangan? Tidak ada. Ada yang berpasangannya lebih dari 1, 2, atau 3? Tidak. Ini berarti ini merupakan fungsi. Oke? Dan ini yang disebut dengan fungsi inverse. Oke? Dan disimbolkan begini dia teman-teman. Oke? Minus 1. Pangkat minus 1. Tapi itu tidak dibaca fungsi pangkat minus 1. Bukan begitu. Oke? Dibacanya fungsi inverse. Oke? Nah, kan fungsi juga berarti kan? Tapi dia fungsi kebalikan dari sesuatu fungsi. Itu dia. Jadi kalau ini disebut fungsi. Atau bisa dikatakan bahwa fungsi ini memiliki inverse. Oke. Sudah? Bisa? Bisa? Mudah kan? Fungsi inverse itu? Mudah kan? Oke, baik. Nah, itulah disebut ini. Ini satu pengertian saja, tapi pemahaman yang tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi katanya kalau suatu fungsi itu dari A ke B, itu kan dipetakan atau dipasangkan sama. Mempunyai inverse, jadi inverse itu ditulis begini, sudah. Misalnya fungsi G lah ya, tapi bisa dibuat begini bentuknya lain. Oke, dari B ke A, bila setiap anggota B adalah peta dari tepat 1. Tepat 1 ya, bila A dan B korespondensi satu-satu. Jadi logikanya gini teman-teman, kalau kalian lihat dulu di gambar. Berarti logikanya gini, kalau misalnya ini dibilang ada inverse-nya, berarti kalau 3 di sini, ini pertama dulu ya, kalau ada 3 anggota di sini, maka di sini juga harus ada 3 anggota, iya kan? Kalau ada di sini 3 anggota, kita pasangkan semua, itu fungsi awal. Kemudian pastinya di sini harus ada 3. Kalau ada di sini 4, berarti di sini ada 4. Kalau ada di sini 5, di sini berarti harus 5. Itu masih syarat awal. Oke, kalau sudah seperti tadi contoh kita. Di sini ada 2, di sini ada 3. Otomatis ini tidak fungsi kan? Karena kalau kita pasangkan dia pasti ada yang kosong atau ada yang bercabang. Oke, sementara kalau bercabang di sini tidak boleh, ya kan? Kalau dia berbeda jumlahnya antara domain dan kodomain, maka dipastikan itu tidak memiliki fungsi inverse. Coba lihat di sini. Ada 2 anggota A. B-nya juga ada 2. Barulah kita bisa pasangkan. Kalau seandainya di sini ada 3 atau ada 1 saja, ya kan? Walaupun dia fungsi di sini, tapi ketika kita balikkan dia sudah bercabang B-nya kan? Dan itu tidak merupakan fungsi. Jadi itu dulu logikanya teman-teman. Oke, bisa? Logikanya kalau suatu fungsi itu memiliki inverse berarti jumlahnya dulu ya kan, baru nanti anggotanya itu harus dibalikkan, dia harus itu juga, begitu dia. Oke? Nah, ini dibaca begini. Nah, F inverse. Oke? F inverse mempunyai fungsi inverse jika dan hanya jika bijektif, itu tadi yang itu yang saya jelaskan. Oke? Oke? Oke. Nah, sekarang sebelum kita ke rumus berbentuk sebelum kita ke fungsi yang berbentuk suatu rumus, suatu formula, saya mau buat dulu contoh 1, baru nanti kita inversekan secara bahasanya dulu ya. Oke. Katakan di sini A. Di sini B. Oke. Di sini ada 1, ada 2, ada 3. Di sini ada 1, ada 4, ada 9. Oke.
sekarang yang satu ini saya pasangkan ke 1. 2 kita pasangkan ke 4. 3 kita pasangkan ke 9. Oke. Apalah di sini nama fungsinya teman-teman? Ayo, apalah di sini rumus fungsinya? Ayo. Apa fx-nya teman-teman? Apa fx-nya? Supaya hasil 1 ini kita masukkan ke sesuatu supaya hasilnya 1, apalah di sini? Baru 2 kita hubungkan ke 4, apalah? Supaya hasilnya 4, 2 ini kita apakan? Hah? Ayo. Iya, pangkat 2 atau kita buat x kuadrat. Sudah? Ya toh? Ya kan? Ya. Oke. Kan kita masukkan 1 kemari, 1 kuadrat hasilnya 1, ya kan? 2 kita masukkan 2 kuadrat hasilnya 4. 3 kuadrat hasilnya 9. Berarti fungsinya kan x kuadrat kan? Nah, sekarang gini teman-teman. Oke, tadi kita balikkan berarti kan? Coba balikkan dari sini kemari. Apalah berarti nama fungsinya? Kalau kita balikkan. Ayo. Kalau kita balikkan fungsi inversnya apalah? Supaya dapat dia nanti, kalau 1 kita fungsikan kemari hasilnya 1. Ayo. Apa? Kebalikannya lah. Apa kebalikannya teman-teman? Apa kebalikannya? Iya, akar. Berarti akar X. Ya kan? Begini kan? Nah, jadi kalau kita masukkan 1 ini, akar dari 1. Kita masukkan 4 ini, akar dari 4. 2. Kita masukkan 9 ini, akar dari 9. 3. Maka fungsi inversnya adalah akar X. Oke, bisa? Bisa? Oke. Bisa? Bisa? Oke. Nah, ini karena mudah kan teman-teman, ini masih karena mudah kita bisa lihat, oh ini kayaknya x kuadrat, berarti inversnya akar x. Nah, bagaimana kalau dia misalnya x kuadrat tambah berapa, 7 tambah berapa, kita susah kan? Ya kan, susah kan? Nah, jadi untuk mengetahui, sudah, bagaimana menentukan rumus fungsi inverse, jadi ada ketentuannya teman-teman. Oke, kita mulai seperti ini. Saya ambil lagi sebuah contoh. Oke, ini kita tutup dulu. Supaya tidak banyak. Ini kita tutup dulu. Supaya tidak banyak. Oke, baru kita buka yang baru. Oke.
Nah, begini. Ya, saya buat dulu contoh sederhana. Ini A. Oke. Ini B. Oke, ini 1, ini 2. Oke, fungsinya di sini teman-teman, saya buat dia fungsi fx. Oke, saya buat fungsi fx-nya. Fx itu sama dengan 2x tambah 1. Oke. Dan di sini saya buat di sini angkanya 3, di sini 5. Ya. Oke. Bisa? Nah, berarti ini kita pasangkan, kita masukkan 2. Oke, kan caranya gini kan? Kita masukkan 1 kemari. Berarti 2 kali 1. Ya kan? 2 kali 1 itu 2, ditambah 1. 2 kali 1 itu 2, tambah 1 hasilnya 3. Maka kita pasangkanlah 1 ke 3. Begitu kan? Ya toh? Ini kita pasangkan ke 3. Ya kan? Nah, dan ini kita pasangkan. Coba kita cek dulu. 2, masukkan X-nya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Maka 2 kita pasangkan ke 5. Ya kan? Oke, ini fungsi kan? Nah, sekarang fungsi inverse-nya. Berarti harusnya 3 kita pasangkan ke 1. Nah, bagaimana caranya ya? Ayo, bagaimana caranya supaya nanti kita masukkan X-nya sama dengan 3, hasilnya 1. Bagaimanalah fungsinya? Nah, bagaimana kira-kira? Ayo, coba kira-kira apalah fungsi inverse-nya ini? Ayo teman-teman. Kira-kira apalah fungsi inverse-nya? Ayo. Ayo. Ayo, bisa tidak ya? Oke. Sepertinya bingung. Kalau sudah lama menjawab, itu berarti bingung. Saya tahu itu, ya kan? Kalau sudah lama tidak ada is typing, ya kan? Berarti itu sudah bingung. Oke, baik. Bagaimana caranya ya? Oke, begini, teman-teman. Sudah? Oke. Nah, ini kalau kita gambar ini di apa? Maaf ya, kalau kita gambar ini di diagram Cartesius, ya kan? Ya kan? Maka yang 1, 2 ini adalah si X, ya toh? Ini sumbu X, ini sumbu Y kan? Ya kan? Artinya X-nya ini menjadi daerah asal, ya toh? Ini 1, ini 2. Ya kan? Ya kan? Ya atau tidak? Iya, oke. Sekarang berarti daerah hasilnya itu adalah sering disebut dengan Y. Oke? Jadi ini Y kan? Anggota-anggota Y, ya toh? Ingat kan? Nah, sekarang begini. Supaya teman-teman bisa menentukan rumusnya. Kalau dilihat saya bisa tahu ini hasilnya akan nanti rumus inverse-nya itu adalah X kurang 1. Ya, coba dulu. Sebelumnya ya. Sebelumnya saya buat dulu. Entah pas atau tidak rumus inverse-nya. Inverse-nya ya.
Coba kalau dia rumus inversnya itu, maaf, kalau rumus inversnya misalnya adalah ini ya, rumus inversnya. Saya buat begini ya. Bisa ya? Oke, bisa ini artinya kan begini. Oke, nanti kalian bingung. Oke, saya tulis saja bentuknya. F inverse sama dengan, oke, nanti coba dicek. Ini kita buat X kurang 1/2. Kita cek dulu pas atau tidak. Oke, coba. Ini tadi jadi ininya kan, kalau udah inverse ini jadi domainnya kan. Berarti kita masukkan X-nya sama dengan 3. Kita coba dulu. 3, oke. Oke, masukkan X-nya sama dengan 3. Berarti 3 dikurang 1/2. Berapa teman-teman? Hasilnya? 3 kurang 1, oke. Hasilnya 2/2, yaitu 1. Oke, cek. Cek dulu. 3, kalau kita pasangkan dia kebalikannya menjadi 1 kan hasilnya? Oke, cek lagi yang untuk 5. Berarti F inverse dengan X-nya sama dengan 5. Ayo masukkan, teman-teman. Ke fungsi inverse-nya. Ke fungsi inverse-nya ya, bukan ke fungsi 2X-nya. Karena kita sudah gunakan inverse di sini. Kita kan tadi mau menentukan. Berapa ini? Berapa? 5 dikurang 1/2. Hasilnya berapa? Coba lihat teman-teman. 2 tidak. Kalau 5 kita masukkan. Ini udah inverse ya. Tidak lagi yang awal ini. 5 kita masukkan. Maka pasangannya siapa? 2. Pas kan? Pas. Pas toh. Kalau 3 kita masukkan pasangannya 1. Ini udah terbalik ya. Kalau tadi ini yang kita masukkan ya X-nya itu sama dengan 1. Maka pasangannya 3. Ini fungsi originalnya, fungsi awal. Ini fungsi inverse-nya. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana saya mendapatkan X dikurang 1/2 ini? Coba-coba kah, asal-asalan kah, atau bagaimana? Kan itu pertanyaannya kan? Supaya tepat fungsi inverse kita itu, kalau kita gunakan nanti kodomain itu menjadi domain, pas dia, oke, berpasangan dengan daerah lawannya, daerah kodomainnya, bagaimana lah itu? Bagaimana menentukan fungsi supaya dia pas? Kan itu pertanyaannya kan? Iya toh? Iya kan? Oke. Nah, begini dia teman-teman. Sudah? Jadi, ini tadi si Y kan? Ya toh? Ini dari si Y kan? Hasilnya ini? Oke. Nah, begini dia. Karena fx itu adalah Y. Oke. Maka fx sama dengan 2x ditambah 1. Ya toh? Nah, sekarang gantikan fx itu menjadi Y. Berarti Y sama dengan 2x. Begitu toh? Tambah 1. Begini. Sampai sini bisa mengerti? Ini, teman-teman. Ini, fx ini kita ganti menjadi Y. Udah? Fx ini kita ganti menjadi Y. Udah? Maka dia begini. Sudah bisa? Sudah? Nah, kalau kita mau membuat dia menjadi fungsi inverse, oke, artinya kita balikkan kan? Nanti kalau di sini, oke, teman-teman, kalau tadi di sini hasilnya itu adalah si Y, ya kan? Ya kan? Si Y kan? Ya atau enggak teman-teman? Kalau tadi di fungsi awal, hasilnya itu adalah si Y. Oke?
Nah, sekarang kalau di fungsi dia kebalikan, berarti kita buat hasilnya di sini harus si X, iya toh? Itu tidak, teman-teman. Tadi kan begini, kita dari si X kita pasangkan ke si Y. Sekarang kita balikkan, harus dari sini. Nanti hasilnya harus si Y kan, si X kan? Nah, bagaimana caranya? Jadi ini kalian usahakan pindahkanlah si X ini menjadi kemari. Oke, jadi si X lah yang kita cari, kan begitu ceritanya. Kalau ini dari si Y yang kita cari. Di sini harus si X. Oke, kita pindahkanlah dia. Oke, menjadi tinggal 2X, ya kan? Kita buat jadi, atau begini juga, terserah. Ini aja. 2X berarti sama dengan Y dikurang 1. Sama tidak? Ini kita pindahkan satunya kemari. Kalau 2X-nya kita pindahkan, dia negatif kan? Ini kita pindahkan kemari negatif. Tapi nanti hasilnya itu sama, karena kita kali negatif. Oke? Sama kan? Ini kan? Ya kan? Sama atau tidak ini? Ini yang kita pindahkan, supaya dia tinggal 2X. Kita harus menentukan, harus dia X saja. Oke? Maka supaya dia X saja ini berarti tinggal kita bagi 2. Maka X-nya sama dengan Y dikurang 1/2. Iya. Oh, harus per 2 semua, Mbak. Sudah? Karena kan ini 2-nya kan? Ini harus per 2 semua. Gitu? Bisa? Oke? Bisa? Bisa sampai di sini? Bisa? Yang lain bisa? Oke. Nah, kalau begini, sebenarnya teman-teman sudah bisa. Tetapi ingat, kita sekarang berbicara tentang fungsi, ya kan? Nah, kita ubahlah ini menjadi suatu bentuk fungsi. Bagaimana caranya? Tadi ini adalah fungsi kebalikan, toh? Nah, kalau ini sudah fungsi kebalikan, berarti Y itu nanti kita misalkan dia menjadi suatu X kan? X di sini artinya menjadi suatu domainnya. Makanya kalau di sini, ini bisa kita ubah menjadi bentuk inverse, oke? Y-nya ini harus kita ganti menjadi si X, karena dia sudah menjadi fungsi. Tapi konteksnya adalah ini tetap, teman-teman. Ini yang menjadi si Y-nya. Tapi ini seperti ini tadi, ya kan? Ini tadi yang kita buat menjadi X itu adalah si 3 kan? Tapi kita buat di rumus dia X. Karena ini sudah kita ganti menjadi fungsi inverse. Jadi kalau ini kita gantilah X ini menjadi fungsi inverse namanya, maka Y di sini itu harus kita ganti X. Karena apa? Dia fungsi X. Oke? Nah, begitu dia teman-teman. Sudah? Maka kita peroleh fungsi inverse-nya yaitu X dikurang 1/2. Tadi X-nya ini kita peroleh dengan mengganti Y menjadi X. Kenapa kita ganti? Karena tadi seperti ini konsepnya. X di sini itu artinya maksudnya daerah domainnya. Sudah? Daerah domainnya. Oke? Nah, di sini konsep kita tadi di sini ini adalah Y kan? Ini X, ini Y. Nah, X di sini artinya kita menggunakan dia sebagai daerah asal. Jadi itu yang kita masukkan ke fungsi fx. Sudah? Nah, di sini boleh kita gunakan ini. Sudah? Tapi kita sekarang sedang berbicara fungsi. Ini kita ubahlah dia menjadi fungsi. Namanya tadi fungsi inverse. Artinya apa, teman-teman? Artinya fungsi inverse-nya itu kenapa jadi X? Karena rumusnya sudah berubah. Dan di rumus itu harus kita tampakkan dia X, yaitu daerah asal. Oke, jadi Y-nya itu kita ubah menjadi X.
Udah, tapi dengan konsep dia adalah jadi daerah asal. Bisa teman-teman? Bisa? Jadi kalau kita mengubah, pertama bisa begini, sudah. Selanjutnya di akhir jangan lupa mengubah fungsinya, mengubah bentuknya menjadi suatu fungsi inverse. Oke, contoh lain. Oke, contoh lain saya buat misalnya fungsi fx-nya itu adalah 3x dikurang 1. Oke, sekarang kita mau mencari fungsi inverse. Bisa? Kita mau mencari fungsi inverse. Ayo, ada yang bisa kira-kira? Fungsi inverse-nya. Apa yuk? Gimana kira-kira ini ya? Ayo, sama dengan berapa? Ada yang tahu? Maka gampang saja. Ayo kita ubah. Ini menjadi apa tadi teman-teman? Maaf. Ini kita ubah menjadi si Y. Gitu? Menjadi Y. Berarti Y sama dengan 3X. Kita kurang 1. Oke? Ya kan? Nah, berarti ini kita buat menjadi 3X. Ya kan? Diputar-putar saja ini. Menjadi, kalau di sini 3X, ini yang kita pindahkan kemarin. Menjadi Y tambah 1. Oke. Baru X-nya berarti menjadi Y tambah 1 per 3. Oke. Berarti fungsi inverse-nya tinggal kita ganti Y menjadi si X. Ya toh? Bisa? Bisa? Kei? Coba dulu dipahami dulu teman-teman. Oke, nah kalau bisa coba ini dicoba dulu. Fx-nya sama dengan 2x kurang 5. Ayo, coba. Nah ini. Mari dicoba. Ayo, cari dulu inverse-nya kalau fungsinya adalah 2x tambah 5. Ayo, berapa? Tunggu ya. Tunggu ya.
Oke. Oke, Mbak Ratna. Anda berhasil. Iya, tapi pernya itu harus semua ya. Jadi begini, kalau Mbak Ratna mau kasih tulis seperti ini, udah, begini dia Mbak Ratna, biar saya tidak bingung. Kalau X ditambah 5/2, itu artinya begini, kalau ditulis. Nah, ini. Nah, ini tidak sama artinya, oke? Nah, kalau yang Mbak Ratna maksudkan itu begini. Nah, ini beda artinya. Sudah, ini beda artinya sama yang di atas. Ini beda artinya sama yang di atas ya Mbak Ratna. Oke. Nah, kalau ini teman-teman, kalau yang ini sudah, kalau kalian tuliskan itu harus begini. Misalnya kalau di type begini kan, itu tidak bisa. Oke, itu jadi begini. Jadi di dalam kurung X tambah 1 sudah per 3. Nah, itu baru. Ini sama. Tapi kalau teman-teman tulis begini, itu salah. Kalau teman-teman tulis begini, X tambah 1/3, itu salah. Oke? Nah, kalau ini artinya begini. Nah, ini artinya X tambah 1/3. Nah, ini artinya ini. Dan itu tidak sama. Nah, ini artinya ini. Sudah teman-teman? Nah, kalau yang ini. Jadi, lain kali menulis harus begini ya. Oke? Mbak Denis, sudah tahu kan kesalahannya? Sudah? Yang lain bisa mengerti tidak yang mengenai ini? Oke, bisa ya? Nah, itu tentang inverse fungsi. Jadi kalau dituliskan begini dia. Ini dia. Kalau dituliskan. Ini itu yang pertama tadi, contoh yang tadi. Oke, ini ya. Nah, jadi caranya begini teman-teman. Sudah? Teman-teman, kalau sudah bisa cepat, tanpa menggunakan cara yang tadi boleh. Misalnya begini. Kasih contoh ya. Misalnya fx. Yang tadi, berapa fx kita? Saya tulis saja di sini. Saya tulis saja E. Oke. Ini tadi kan X dikurang B per A. Oke. Jadi caranya adalah kalau dia fungsinya AX. Mbak Murni, A di situ apa? A itu koefisiensi A itu koefisiensi X. Oke, jadi kalau di konsep kita ini A-nya yang mana? Nah, ini A-nya, yang 2. Ini A. B-nya yang mana? Ini, minus 5. B-nya minus 5. Oke. Ini B. Sudah? Nah, sekarang kalau di fungsi inverse, kita bisa dengan mudah, ini sudah paham ya? Ya, oke. Artinya, ini mempermudah kita. Tanpa menggunakan cara begini, bisa. Karena sebenarnya ini juga itu, ya kan? Oke, coba lihat.
Oke, konteks kita tadi ini. Mana? Ini tadi kan, hasilnya adalah seperti yang kalian tulis. Tadi berapa ini? Inverse-nya berapa? Ayo, berapa? X tambah 2 per berapa apa tadi? Tambah 5 per 2, ya kan? Oke. Nah, 2-nya ini dari mana? Dari si A. Oke? X-nya ini dari mana? Ya, X aja gitu kan. 5 ini dari mana? Dari si min B. Jadi kita balikkan. Jadi caranya adalah ini menjadi X. Udah. Oke, yang pertama tadi apa? Si A-nya jadi per A. Ya kan? Jadi ke bawah. Si B-nya jadi negatif. Jadi lawannya. Oke, itu artinya. Jadi kalau ini, oke, yang ini 2 kan jadi ke bawah kan? Ya kan? X kita tuliskan. Nah, di sini dia negatif 5. Lawannya jadi positif 5. Cepat kan teman-teman? Cepat. Oke, contohnya. Ini. Jadi cepat kita buat ya kan? Fx-nya misalnya biar cepat ya kan? 3x ditambah 7 ya kan? Oke. Berarti fungsi inverse-nya apa? Ayo yang cepat. Fungsi inverse-nya. Berarti kita tarik 3-nya menjadi 1/3. Ya kan? Gitu. Ya atau tidak? Jangan saya bicara sendiri ya. Ini 3 kan? Tarik dulu dia 3 kemarin. Ini tinggal tuliskan X. Oke. Di sini X, Y-nya 7-nya berapa? Positif. Lawannya menjadi negatif. Jadi hasilnya X dikurang 7 per. Mudah kan? Oke. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Selamat malam.